Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada geometri analitik ruang, yaitu mengenai bola. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai persamaan pusat bola. Nah, untuk persamaan pusat bola, yang pertama itu adalah bola yang berpusat di sebarang titik M dengan kuadran ABC. Nah, jika diketahui sebarang titik P dengan kuadran X, Y, Z pada sebuah permukaan bola, maka jarak dari titik P ke titik M adalah R atau jari-jari. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang mana ada sebuah bola yang memiliki pusat M. Nah, kemudian diambil sebarang titik pada permukaan bola, yang mana titiknya adalah titik P dengan kuadran X, Y, Z. Nah, jarak antara pusat yaitu dari titik M ke titik permukaan atau titik P itu adalah R, yang mana R itu adalah jari-jarinya. Nah, maka untuk menemukan jarak dari titik P ke M itu adalah akar X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat tambah Z min C kuadrat. Atau dengan bentuk lain yaitu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat tambah Z min C kuadrat. Nah, itu tadi untuk persamaan pusat bola yang berpusat di sembarang titik. Nah, bagaimana ketika pusatnya ini kita ubah ke titik 0 atau origin? Maka ketika pusatnya ini kita ubah ke titik 0, untuk mencari jari-jarinya itu bisa digunakan persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Yang mana persamaan ini kita peroleh dari persamaan yang sebelumnya juga. Bisa dilihat pada slide, yaitu panjang PO itu sama dengan akar X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat tambah Z min 0 kuadrat. Yang mana A, B, dan C yaitu selaku pusat dari bola itu kita ganti dengan 0 karena dia berpusat di titik 0. Nah, bisa kita lihat pada contoh yang di bawah, yang mana untuk contoh yang pertama itu adalah salah satu contoh dari persamaan bola yang berpusat di sembarang titik dengan jari-jarinya adalah 12 dan titik pusatnya adalah 1,2,3. Nah, untuk contoh yang kedua itu adalah contoh dari persamaan bola yang berpusat di titik 0 dengan jari-jarinya adalah 3. Lanjut untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai persamaan umum bola. Nah, jadi di sini ada persamaan bola yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat tambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian dari persamaan itu kita rapikan dan kelompokkan dia. Dan kemudian bisa kita ubah bentuknya yaitu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Dimana min 2A itu adalah A, min 2B sama dengan B, min 2C sama dengan C, dan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang R kuadrat itu adalah D. Kemudian kita peroleh A itu adalah min setengah A, B sama dengan min setengah B, kemudian C sama dengan min setengah C, dan jari-jarinya adalah akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 C kuadrat kurang D. Sehingga kita peroleh untuk pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, min setengah C. Selanjutnya, koordinat bola pada sistem koordinat kartesius, bola, dan silinder. Yang pertama, koordinat silinder dan koordinat bola, yaitu yang pertama koordinat kartesius X, Y, Z. Yang kedua koordinat silinder R, theta, Z. Yang ketiga koordinat bola rho, theta, V. Yang kedua koordinat silinder. Hubungan koordinat silinder dengan koordinat kartesius. Silinder ke kartesius X sama dengan
R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z. Yang kedua, kartesius ke silinder, yaitu R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, theta sama dengan tangen minus 1Y per X, dan Z sama dengan Z. Seperti contoh yang pertama, tentukan koordinat kartesius dan koordinat silinder dari titik berikut, minus 5, minus 5, 2, dan 4,2 pi per 3,5. Penyelesaiannya, 4,2 pi per 3,5 menjadi minus 2,2 akar 3,5. Kemudian minus 5, minus 5,2 menjadi 5 akar 2,5 pi per 4,2. Yang kedua, tentukan persamaan dalam koordinat silinder pada persamaan kartesius X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kurang Z dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Penyelesaiannya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kurang Z menjadi R kuadrat sama dengan 4 kurang Z. Persamaan kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X, R kuadrat sama dengan 2R cos theta, maka R sama dengan 2 cos theta. 3. Tentukan persamaan kartesius suatu persamaan R kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 16 dan R kuadrat cos 2 theta sama dengan Z. Penyelesaiannya, X kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 16 menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 16 menjadi X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 16 tambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Persamaan kedua, R kuadrat cos 2 theta sama dengan Z menjadi R kuadrat cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta sama dengan Z menjadi R kuadrat cos kuadrat theta kurang R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan Z menjadi R cos theta kuadrat kurang R sin theta kuadrat sama dengan Z, maka X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan Z. Selanjutnya, koordinat bola. Hubungan antara koordinat bola dengan koordinat kartesius, rho, theta, V menjadi X, Y, Z. Bola ke kartesius, X sama dengan rho sin V cos theta, Y sama dengan rho sin V sin theta, Z sama dengan rho cos V. Rho sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, theta sama dengan tangen minus 1 Y per X, V sama dengan cos min 1 Z per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Untuk contoh soal, tentukan koordinat kartesius sebuah titik yang mempunyai koordinat bola 8, pi per 3, 2 pi per 3. Maka penyelesaiannya 8, pi per 3, 2 pi per 3 menjadi 2 akar 3, 6, min 4. 2. Tentukan grafik dari rho sama dengan 2 cos V. Penyelesaiannya, rho sama dengan 2 cos V menjadi rho kuadrat sama dengan 2 rho cos V menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2Z, maka X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2Z tambah 1 sama dengan 1, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kurang 1 kuadrat sama dengan 1, yang merupakan persamaan bola yang memiliki titik pusat di 0,01 dan memiliki jari-jari sebesar 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai persamaan bola dalam koordinat bola. Yang A, bola pusat O dengan jari-jari A adalah R sama dengan A. B, bola pusat A 00 dengan jari-jari A adalah R sama dengan 2A sin theta cos pi. C, bola pusat 0 A0 dengan jari-jari A adalah R sama dengan 2A sin theta sin pi. D, bola pusat 00A dengan jari-jari A adalah R sama dengan 2A sin theta. Soal latihan. Tentukan persamaan bola dalam koordinat bola jika diketahui. Yang A, berpusat 0,40 dengan jari-jari 5. B, berpusat 0,0,3 dengan diameter 8. C, ujung-ujung diameternya adalah 0,3,0 dan 0,11,0. Yang D,
Pusat terletak pada sumbu Y positif dan berjari-jari 6. Selanjutnya, bola dan bidang rata. Jika diketahui sebuah bola S berjari-jari R dan berpusat M, lalu terdapat bidang V dengan D adalah jarak terdekat pusat M dengan bidang V, maka terdapat 3 kemungkinan hubungan antara kedua objek geometri tersebut, yaitu yang pertama, bidang memotong bola, maka D lebih kecil dari R. Yang kedua, bidang menyinggung bola, maka D sama dengan R. Yang ketiga, bidang di luar bola, maka D lebih besar dari R. Dapat dilihat pada gambar di samping perbedaan geometri tersebut. Contoh soal, bagaimana kedudukan bola dari persamaan S, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2X tambah 4Y tambah 4Z kurang 16 sama dengan 0, dan bidang V, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Bila berpotongan, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran perpotongannya. Penyelesaian. Untuk mencari jari-jari bola, maka kita menggunakan penyelesaian akar 1/4 kali 4 tambah 1/4 kali 16 ditambah 1/4 kali 16 tambah 16 sama dengan 5. Maka pusat M-nya yaitu -1, -2, -2. Dan D-nya sama dengan jarak M ke bidang V sama dengan 0, yaitu D sama dengan 1 dikali -1 tambah 2 kali -2 tambah 2 kali -2 per akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka hasil dari D sama dengan 3. Ternyata, karena jari-jari bola sama dengan 5 dan D sama dengan 3, maka D lebih kecil dari R. Jadi bidang memotong bola menurut sebuah lingkaran. Jari-jari lingkaran NP sama dengan akar 25 kurang 9 sama dengan 4. Ini menggunakan rumus dari Pythagoras. Pusat lingkaran N adalah titik tembus garis G yang melalui M, dan tegak lurus bidang V sama dengan 0. Jadi arah garis sama dengan normal V sama dengan 1,2,2. Persamaan garis G X sama dengan -1 tambah lambda dan Y sama dengan -2 tambah 2 lambda. Z sama dengan -2 tambah 2 lambda. Ini kita buat menjadi persamaan yang pertama. Terus persamaan ini disubstitusikan ke X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Maka menghasilkan -1 tambah lambda ditambah 2 kali -2 tambah 2 lambda ditambah 2 kali -2 tambah 2 lambda sama dengan 0. Maka dihasilkan lambda sama dengan 1. Sehingga dari persamaan pertama tersebut kita memperoleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, atau 0,0,0 adalah pusat lingkaran yang diminta. Selanjutnya bidang singgung bola. Bola P berpusat pada titik M, A, B, C dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, dan memiliki titik singgung N, X1, Y1, Z1 pada bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Pada gambar, kita dapat melihat karena MN tegak lurus bidang singgung V dan sebarang titik Q pada titik X, Y, Z, maka MN tegak lurus NQ. Maka R sama dengan vektor MQ kali vektor MN per nilai mutlak dari vektor MN sama dengan vektor MQ kali vektor MN per R. Maka R kuadrat sama dengan vektor MQ kali vektor MN. Karena MN sama dengan X1 kurang A, Y1 kurang B, Z1 kurang C. Dan MQ sama dengan X kurang A, Y kurang B, Z kurang C. Maka vektor MQ kali vektor MN sama dengan R kuadrat. Kita masukkan ke dalam MN dan MQ. Maka X1 kurang A, Y1 kurang B, Z1 kurang C dikali X kurang A, Y kurang B, Z kurang C sama dengan R kuadrat. Dan X kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B tambah Z1 kurang C kali Z kurang C sama dengan R kuadrat. Maka X1X tambah Y1Y tambah Z1Z kurang A kali X1 tambah X kurang B kali Y1 tambah Y kurang C kali Z1 kurang Z tambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0.
Maka persamaannya yaitu X1X tambah Y1Y tambah Z1Z tambah setengah A X1 tambah X tambah setengah B Y1 tambah Y tambah setengah C Z1 tambah Z tambah D sama dengan 0. Ini merupakan persamaan bidang singgung bola di titik N X1 Y1 Z1. Yang pertama, kita hasilkan jika persamaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X1X tambah Y1Y tambah Z1Z sama dengan R kuadrat. Yang kedua, jika persamaan bola X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B tambah Z1 kurang C kali Z kurang C sama dengan R kuadrat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bidang singgung dengan bilangan arah A, B, C. Bidang singgung dengan bilangan arah A, B, C dicari sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat dari gambar di samping. Maksud dari gambar itu seperti ini. Ketika kita mencari bidang singgung dari suatu bola, dan yang ditanya adalah bilangan arah, artinya bilangan arah itu kan selain bidang adalah garis. Maka garis tersebut akan tembus ke bola. Ketika garis itu tembus ke bola, maka akan ada dua titik singgung atau ada dua titik bidang. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentukan garis normal N melalui pusat bola M dengan bilangan arah A, B, C. Nah, yang kedua adalah tentukan titik tembus normal N dengan bola atau ada dua titik tembus T1 dan T2. Yang ketiga, buat bidang singgung di T1 dan di T2. Atau misalkan bidangnya itu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, di mana D itu dicari dengan jarak pusat bola ke bidang sama dengan jari-jari. D didapat terhadap dua harga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bidang singgung dari titik B, X1, Y1, Z1 di luar bola. Nah, dari sebuah titik B di luar terdapat tak terhingga bidang singgung. Nah, bisa kita lihat dari gambar di samping itu bahwa terdapat banyak sekali titik-titiknya, maka bidang singgungnya itu juga banyak atau tak hingga. Nah, bidang singgung yang kesemuanya akan melukiskan sebuah kerucut singgung atau kerucut selubung di mana P sebagai puncak. Nah, di gambar tersebut kan jadi itu ada bola, ada titik, maka akan membentuk sebuah kerucut yang sisi kerucut tersebut akan menyinggung bola, di mana P adalah sebagai puncaknya. Pembahasan tentang persamaan bidang kerucut terutama berkaitan dengan persamaannya akan dibahas di bab 5. Namun, pembicaraan kali ini dapat pula dicari persamaan kerucut selubung dari titik P di luar bola. Kerucut selubung suatu bola B dapat didefinisikan tempat kedudukan garis-garis melalui P yang menyinggung bola B. Cara mencari persamaan kerucut sebagai berikut. Misal, P, X1, Y1, Z1. Sedangkan bola B, X2, X pangkat 2, ditambah Y pangkat 2, ditambah Z pangkat 2, ditambah AX, ditambah BY, ditambah CZ, ditambah D, sama dengan 0. Nah, yang pertama, buat sembarang garis pelukis melalui titik P. Nah, G X sama dengan X1 ditambah AT, Y sama dengan Y1 ditambah BT, Z sama dengan Z1 ditambah CT, itu adalah persamaan 1, di mana A, B, C, dan T adalah parameter. Yang kedua, potongkan garis G ini dengan
bola B sama dengan 0. Nah, potongan bola ini kita substitusikan ke bola B yang X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan tersebut. Nah, setelah disubstitusikan akan kita dapatkan persamaan kuadrat dalam T sesuai dengan adanya dua titik tembus. Kenakan syarat diskriminan D sama dengan 0 agar garisnya menyinggung. Akan diperoleh persamaan F A B C sama dengan 0, persamaan kedua. Nah, yang ketiga, dari persamaan 1 dan 2 tersebut kita eliminasikan A, B, C, dan T-nya, maka akan diperoleh persamaan kerucut yang kita minta. Bidang kutub sebuah titik terhadap bola. Diketahui titik P, X1, Y1, Z1 di luar bola, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 akan dicari bidang kutub. Misalkan Q, X0, Y0, Z0 sembarang titik pada lingkaran singgung, maka bidang singgung di Q pada bola B X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 adalah X0X tambah Y0Y tambah Z0Z tambah 1/2A X tambah X0 tambah 1/2B Y tambah Y0 tambah C Z tambah Z0 tambah D sama dengan 0. Bidang ini melalui P, X1, Y1, Z1, maka X0 X1 tambah Y0 Y1 tambah Z0 Z1 tambah 1/2A X1 tambah X0 tambah 1/2B Y1 tambah Y0 tambah 1/2C Z1 tambah Z0 tambah D sama dengan 0. Jalankan X0 Y0 Z0 didapat X1X tambah Y1Y tambah Z1Z tambah 1/2A X tambah X1 tambah 1/2B Y tambah Y1 tambah 1/2C Z tambah Z1 tambah D sama dengan 0. Kutub sebuah bidang terhadap bola. Bila diketahui sebuah bola dan sebuah bidang V, maka kita dapat mencari sebuah titik P sebagai titik kutubnya bidang V terhadap bola B. Contoh, tentukan titik kutubnya bidang V X dikurang 6Y dikurang 5Z dikurang 2 sama dengan 0 terhadap bola B X2 tambah Y2 tambah Z2 dikurang 3X tambah 2Y dikurang Z tambah 2 sama dengan 0. Maka jawabannya, misalkan titik kutubnya P X1 Y1 Z1, maka persamaan bidang kutub dari titik P adalah X1X tambah Y1Y tambah Z1Z dikurang 1 1/2 X tambah X1 tambah Y Y1 dikurang 1/2 Z tambah Z1 tambah 2 sama dengan 0. Karena bidang ini harus identik dengan X dikurang 6Y dikurang 5Z dikurang 2 sama dengan 0, maka X1 dikurang 1 1/2 per 1 sama dengan Y1 tambah 1 per min 6 sama dengan Z1 dikurang 1/2 per min 5 sama dengan min 1 1/2 X1 tambah Y1 dikurang 1/2 Z1 tambah 2 per min 2 sehingga didapatkan X1 sama dengan 5/2 Y1 sama dengan min 7 dan Z1 sama dengan min 9/2. Maka titik kutubnya adalah P 5/2 min 7 min 9/2. Bidang kutub di lapang tak hingga. Bola B X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 X1X tambah Y1Y tambah Z1Z sama dengan R pangkat 2. Dan titik P X1 Y1 Z1 berjarak T dari pusat bola O. X1 sama dengan T cos alpha, Y1 sama dengan T cos beta, Z1 sama dengan T cos Y. Jadi T cos alpha X tambah T cos beta
Y tambah T cos Y, Z sama dengan R2, limit T menuju tak hingga, R2 per T sama dengan 0. X cos alpha tambah Y cos beta tambah Z cos Y sama dengan 0 persamaan bidang kutub. Jika P bergerak ke lapang tak hingga sepanjang garis OP, maka kosinus arahnya tetap. Sedang T menjadi besar tak terhingga dalam keadaan limit T menuju tak hingga R pangkat 2 per T sama dengan 0. Jika ABC bilangan arah OP, maka persamaan menjadi AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Bidang inilah bidang kutub dari sebuah titik di lapang tak hingga ke arah ABC terhadap bola X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Karena bidang tersebut melalui pusat O berdiri tegak lurus pada arah ABC, sehingga bidang ini disebut bidang diametral sekawan pada arah ABC. Perpotongan bidang ini dengan bola berupa sebuah lingkaran besar. Bila bolanya X dikurang A pangkat 2 tambah Y dikurang B pangkat 2 tambah Z dikurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, yakni bola pusat M, A, B, C, jari-jari R, maka bidang diametral dengan arah ABC adalah A, X dikurang A tambah B, Y dikurang B tambah C, Z dikurang C sama dengan 0. Kuasa titik terhadap bola dari titik P, X1, Y1, Z1 di luar bola B, pusat M, A, B, C, jari-jari R dapat dibuat sebarang garis potong PAB garis singgung PQ. Secara geometrik ternyata PAPB sama dengan tetap sama dengan PQ pangkat 2. Nilai yang tetap inilah yang dinamakan kuasa P terhadap bola B atau KPB. Mencari nilai KPB, PQ pangkat 2 sama dengan PM pangkat 2 dikurang QM pangkat 2. KPB sama dengan X1 dikurang A pangkat 2 tambah Y1 dikurang B pangkat 2 tambah Z1 dikurang C pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Ternyata nilai ruas kiri persamaan bola sama dengan ruas kanan 0 setelah koordinat P, X1, Y1, Z1 disubstitusikan. Ada 3 kemungkinan. 1. KP lebih besar 0 bila P di luar bola. 2. KP sama dengan 0 bila P pada bola. 3. KP lebih kecil 0 bila P di dalam bola. Contoh, tentukan kuasa P1, 2-1 terhadap bola X2 tambah Y2 tambah Z2 dikurang 2X tambah Y sama dengan 7. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Khana Sadila. Bidang kuasa 2 bola. Tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap 2, B1 sama dengan 0 dan B2 sama dengan 0 berupa bola, yaitu sebuah bidang yang dinamakan bidang kuasa. Persamaan bidang kuasa dirumuskan dengan B1 sama dengan B2 atau B1 dikurang B2 sama dengan 0. B1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. B2 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, yaitu B1 sama dengan B2. X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat ditambah A1X0 ditambah B1Y0 ditambah C1Z0 ditambah D1 sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat ditambah A2X0 ditambah B2Y0 ditambah C2Z0 ditambah D2. Ini menjadi A1 dikurang A2X0 ditambah B1 dikurang B2Y0 ditambah C1 dikurang C2Z0 ditambah D1 dikurang D2 sama dengan 0. X0, Y0, Z0 jalankan akan didapat A1 dikurang A2X ditambah B1 dikurang B2Y ditambah C1 dikurang C2Z ditambah D1 dikurang D2 sama dengan 0. Persamaan bidang kuasa 2 bola adalah A1 dikurang A2X ditambah
B1 dikurang B2Y ditambah C1 dikurang C2Z ditambah D1 dikurang D2 sama dengan 0. Sifat-sifat bidang kuasa dua bola. Bidang kuasa tegak lurus sentral M1, M2. Kemudian bila B1 dan B2 saling berpotongan, maka bidang kuasanya bidang potong persekutuan atau irisan dari kedua bola tersebut. Selanjutnya bila kedua bola bersinggungan, bidang kuasanya bidang singgung persekutuan di titik singgung. Kemudian bila kedua bola tidak berpotongan atau saling asing, bidang kuasanya berada di antara kedua bola tersebut. Bila kedua bola sepusat, maka bidang kuasanya di lapang jauh tak hingga. Sekarang kita masuk pada latihan. Jika diketahui B1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 3X dikurang Y ditambah 5Z dikurang 7 sama dengan 0, dan B2 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang X ditambah 2Y ditambah Z ditambah 3 sama dengan 0, tentukan bidang kuasa dari kedua bola tersebut. Untuk letak dua bolanya yaitu misal bola B1 pusat M1 jari-jari R1, bola B2 pusat M2 jari-jari R2. Ada beberapa kemungkinan letak B1 dan B2. Bagian A, dua bola berpotongan bila M1 M2 lebih kecil R1 ditambah R2. Bagian B, dua bola bersinggungan bila nomor pertama di luar bila M1 M2 sama dengan R1 tambah R2. Yang kedua di dalam bila M1 M2 sama dengan R1 dikurang R2. Bagian C, dua bola saling asing bila M1 M2 lebih besar R1 ditambah R2. Dan bagian D, bola yang satu di dalam yang lain bila M1 M2 lebih besar R1 mutlak R1 dikurang R2. Dan gambarnya itu bisa kita lihat di samping. Nah, untuk pertama syarat berpotongan tegak lurus disebut sudut antara dua bola yang berpotongan adalah sudut antara dua bidang singgung di satu titik bersekutuan. Bila B1 dan B2 berpotongan tegak lurus, maka A M1 M2 kuadrat R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dan bagian B kuasa M1 terhadap B2 besarnya R1 kuadrat. Kedua, syarat berpotongan membagi dua. Bila bola B1 membagi dua sama bola B2, maka A M1 M2 kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang R2 kuadrat. B kuasa M2 terhadap B1 besarnya minus R2 kuadrat. Sekian penjelasan kami mengenai bola pada geometri analitik ruang. Semoga apa yang kami jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Terima kasih.